Ketika masa pandemi ada prokes atau peraturan pemerintah yang membatasi, bahkan melarang adanya aktivitas yang berkenaan dengan kehadiran banyak orang. Tentu saja itu membunuh produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini luar biasa sekali. Kami Geraha Kreatif kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, spesial sekali buat kami. Di sini para seniman yang melanglang buana terutama di Provinsi Banten. Kali ini kita punya tema kreativitas dan produktivitas seni di masa pandemi. Pandemi yang belum kunjung usai sampai saat ini. Narasumber kami sudah hadir, Bapak Sulaiman Jaya, pegiat seni terutama di bidang sastra, sekaligus juga sebagai pengasuh program sastra malam di udara Radio Gawai, Radio Seranggawe ya, Seranggawe ya. Selamat datang Kang Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Roni Mansur Holid, sutradara teater 0 Banten, sekaligus sebagai guru di SMA Negeri 1 Jawilan. Selamat datang Pak Roni. Selamat datang. Yang ketiga ada sutradara juga ini, Imap M. Liwa, sutradara di Komunitas Kembali. Selamat datang Kang Imap. Selamat datang. Dan yang terakhir, wah ini ada Jeffrey Yonansep atau kita kenal dengan Jeffrey Petir, sebagai pimpinan RBG yang lagunya baru rilis. Ya, lagunya Rebo Wekasan. Selamat datang Kang Jeffrey. Oke sahabat Geraha Kreatif, langsung saja ada beberapa hal yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama, buat para seniman ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan akang-akang semua nih, bagaimana aktivitas dan produktivitas seniman di Banten dalam situasi sekarang ini, terutama di komunitasnya masing-masing. Silahkan buat Om Sujudel sebagai senior nih. Silahkan Om, gimana? Paling tua dia. Paling tua. Paling tua dan karismatik. Wajahnya Nggak terlalu tua. Setidak-tidaknya secara fisik tampilan masih kelihatan muda kan. Oke. Artinya minimal merasa muda kan perlu. Silakan Kang. Pertanyaannya agak berat sebenarnya. Apalagi dalam konteks Banten ya. Kita perlu melipir dulu. Sebenarnya kalau masalah tantangan dan kesulitan, baik masa pandemi atau bukan masa pandemi, pasti tetap ada. Cuma memang di masa pandemi lebih terasa dan lebih punya dampak yang menghambat laju produktivitas dan kreativitas teman-teman seniman. Bagaimana tidak menghambat kreativitas dan produktivitas teman-teman seniman, terutama di Banten. Karena banyak aturan-aturan, protokol-protokol yang berkenaan dengan ruang gerak yang membatasi mereka. Sebagai contoh seperti ini, kegiatan atau kerja seni dan kebudayaan itu kan erat kaitannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Ruang itu misalnya bisa ruang pertunjukan, ruang diskusi, dan lain sebagainya, baik itu indoor atau outdoor. Ketika masa pandemi ada prokes atau peraturan pemerintah yang membatasi, bahkan melarang adanya aktivitas yang berkenaan dengan kehadiran banyak orang. Tentu saja itu membunuh produktivitas. Teman-teman yang awalnya ingin mementaskan karya teaternya, ingin memanggungkan karya musiknya, kemudian tidak jadi mementaskan. Kayak teman-teman seperti misalnya di sini ada Kang Imap, di sini ada Kang Roni, ada Jeffrey juga dengan bidang masing-masing. Yang kedua, ada mungkin ya, saya tidak bicara tentang sesuatu yang pasti, hikmah yang bisa diambil juga dari masa pandemi, bahwa kreativitas itu dialihkan ke ruang lain.
Contohnya adalah ruang digital. Pentas-pentas kemudian bisa menggunakan live streaming, entah YouTube, diskusi misalnya bisa lewat Google Meet atau Zoom gitu kan. Tapi bagi saya tetap ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Bagi saya itu hambar. Beda misalnya ketika saya menyaksikan pentas teater. Live. Getarannya, intonasi aktor, suara, musiknya, itu langsung meresap ke hati, langsung bergema ke tubuh kita, langsung menghantam tubuh kita. Dan itu memberikan sensasi dan efek yang tidak sama ketika saya menyaksikan pentas seni lewat live streaming atau YouTube. Beda, auranya juga beda. Kira-kira itu aja dulu, biar ke teman-teman yang lain aja dulu. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan situasi saat ini sangat mempengaruhi banget. Sangat berpengaruh. Pak Roni terutama di sekolah Pak ya, karena bergerak di sekolah, bagaimana kreativitas anak-anak di sekolah Pak? Teater. Kalau saya sih melihat tadi di jalan tuh kan, sepanjang jalan sebelum sampai sini tuh, apa yang dikerjakan teman-teman juga sekarang mengundang kita, ini sebetulnya upaya atau bentuk upaya untuk menyeru kita supaya kembali ke new normal kemampuan ya? Bukan, artinya ini seruan-seruan untuk kita lebih kembali sadar gitu, bahwa kita, kalau saya ya, kita punya kemampuan. Soal ruang, soal regulasi yang akhirnya menghambat kita tidak bisa berkarya, itu rame kemarin kan kita membaca bahwa setelah pandemi kita kemudian akhirnya menjadi tidak produktif. Tapi saya coba juga berpikir, apa iya gitu, bahwa bagaimana kalau kita kembali ke 10 tahun yang lalu, ketika justru bahkan perangkat-perangkat yang dimaksud itu artinya media-media juga untuk mengungkap karya. Dulu juga sama, sangat terbatas gitu. Dulu sangat terbatas. Bahkan di zaman Orde Baru itu juga sangat terbatas. Artinya karya-karya itu juga dipilih-pilih gitu kan. Kecanggihan intelektual teknologi juga tidak seperti sekarang. Apa yang terjadi sekarang ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi 10-20 tahun yang lalu, bahwa perangkat-perangkat itu belum tersedia gitu. Tapi persoalannya adalah karya tetap lahir gitu. Karya tetap lahir. Saya ingin kembali menyadarkan kita bahwa pandemik ini ya memang pandemik saja sudah, tapi kita jangan sampai terpengaruh karena soal-soal itu. Kita banyak hambatan. Dulu bagaimana? Nggak ada perangkat yang semudah sekarang. Bahkan regulasi aturan-aturan pun dulu juga ketat gitu untuk berkarya. Artinya tidak jauh berbeda gitu. Kita hanya shock saja. Ini kita shock, apalagi kita Kang Suja, apalagi melihat Kang Suja ya yang lebih lama gitu kan, bahwa Kang Suja melewati banyak fase, banyak orde, banyak waktu. Dulu dengan sekarang saya pikir sama saja, bahwa ini soal pandemik ya pandemik gitu, tapi kemudian diangkatlah bahwa kita kemudian tidak bisa berkarya, tidak bisa, artinya sempit untuk eksplorasi gitu. Saya pikir dulu pun sama begitu. Tapi apakah benar memang nggak bisa berkarya sama sekali? Seolah kan gitu. Kalau aku bantah sekarang. Kalau aku sekarang bantah. Aku bantah itu. Ini jangan membunuh diri sendiri. Kita bunuh diri loh sekarang tuh kalau kita menganggap pandemi kemudian kita akhirnya menjadi sulit berkarya, tidak produktif dan lain-lain. Ini pembicaraan ini upaya bunuh diri kita sebetulnya. Sebetulnya saya ingin juga ini ada kesempatan saya mau ikut menyadarkan diri sendiri bahwa 10 tahun yang lalu di masa saya SMA pun itu bahkan lebih, saya seperti berada di tempurung itu. Saya nggak tahu apa-apa, banyak tidak tahu apa-apa, tapi berkarya jalan waktu itu. Pentas masih. Sekarang perangkat sudah banyak gitu. Ini lebih enak justru. Pandemik ya biarkan gitu. Nah ini tantangan kecil saja, sama seperti kita dulu nggak punya
nggak punya drummer buat lighting, nggak punya background, itu kan banyak kemiskinan ya dalam berkarya gitu. Tapi kan soalnya akhirnya sama, kembali ke kitanya. Kalau buat saya itu soal produktivitas, kreativitas kembali ke kitanya. Dulu pun sama, Ri. Dulu nggak ada pandemik, keterbatasan banyak. Apa bedanya dengan sekarang? Nah, buat Bang Imam sendiri, tanggapan silakan. Gimana tuh? Bener sih, sebetulnya memang apa ya, perlu pembiasaan aja sebetulnya. Iya. Perlu pembiasaan. Karena memang mungkin ya tadi tuh kita terbiasa dengan menggarap pertunjukan contohnya gitu kan. Terbiasa dengan pola-pola yang memang biasa kita lakukan gitu kan. Terus tiba-tiba kita mengalami satu perubahan situasi yang memang ya salah satunya membatasi kita kan, banyak sekali aturan seperti itu. Ya tadi itu harus pandai-pandai beradaptasi memang gitu kan. Ya tadi itu salah satunya dibahas juga kan sama Pak Roni tadi, perangkat-perangkat tadi itu kan. Perangkat-perangkat tadi itu justru itu kesempatan kita buat belajar hal baru sih sebetulnya gitu. Bagaimana kita mencari peluang-peluang kreatif berikutnya kan, kayak begitu. Dan pandemi itu sendiri justru menjadi satu bahan yang memang harus dijadikan peluang juga, potensi gitu kan. Dan harusnya juga seni harusnya merespon situasi yang ada gitu ya. Ya, seni kan salah satunya itu di situ juga kan, seperti itu. Ya walaupun memang pada praktiknya gitu kan, pada praktiknya tetap susah gitu kan, tetap susah kayak, tapi tetap kita mencoba untuk terus seperti itu kan, mencari alternatif, terus kemudian tetap membaca pergerakan rekan-rekan yang lain juga yang sama di bidang yang sama seperti itu, apa yang mereka lakukan, terus kemudian ini bisa diterapkan atau tidak sama kita, terus atau kita mencari hal-hal yang memang bisa dikatakan ya peluang-peluang kreatifnya lahirnya seperti apa seperti itu ya. Nah, buat Kang Jepri kan sebagai pemusik dan juga punya studio kan. Bagaimana produktivitas para pemusik yang sering berkunjung ke Kang Jepri itu? Ada kendala nggak? Kalau untuk dari segi pengunjung juga emang berkurang, karena mungkin ya mereka lebih fokus ke hal yang lain, usaha mungkin kan, masih pengen berkarya tapi nggak ada tempat pertunjukan kan. Kalau musik kan lebih ke pertunjukan ya, jadi akhirnya dia kayak punya rasa iya, jadi malas buat latihan. Justru kalau buat pribadi ya, kalau buat pribadi justru dengan pandemi ini akhirnya kayak gimana ya, bisa punya banyak waktu luang, untuk bersilaturahmi dengan seniman-seniman lain gitu Pak. Kayak kan biasanya kita kalau mau recording, teman-teman dari sound engineering sibuk dengan panggungnya masing-masing ya kan. Dengan seperti ini kita lebih dimudahkan untuk berkarya. Jadi lebih pada persiapan gitu ya pemusik-musik ya. Lebih membuat lagu misalnya. Dan kebetulan ya alhamdulillah sih selama pandemi kita masih tetap produktif untuk dari segi kekaryaan lagu. Kira-kira punya berapa karya selama pandemi? Kalau untuk di RBG ya baru yang kemarin Rebo Wekasan. Tapi kan kebetulan saya juga bukan hanya di RBG, ada satu band juga saya di Tongkat Kayu. Di Tongkat Kayu udah ada 2 lagu yang dirilis. Yang satu judul Dongdot, yang kedua Hadapi. Nah, yang Hadapi ini berkaitan dengan pandemi. Jadi dalam si lirik itu artinya ayo hadapi, jangan lemah dengan keadaan ini gitu tuh. Gitu sih lebih itu. Ada upaya-upaya untuk menyemangati para seniman lainnya mungkin ya. jadi ini. Oke. Kalau saya di sastra kan ya, sebenarnya walaupun terdampak bahwa saya kehilangan, termasuk kehilangan uang, rezeki ya, dapur. Misalnya yang biasanya diminta bicara di ruang outdoor, ruang indoor gitu kan, untuk jadi pemateri itu nggak ada. Tapi kalau soal produktivitas, mungkin di masa pandemi saya lebih banyak membaca, lebih menghasilkan banyak esai dan tulisan gitu. Karena ya dengan jargon WFH itu, kerja dari rumah itu kan, kalau saya emang dari dulu kerja dari rumah kan, nggak perlu gitu loh ada jargon-jargon baru seperti di masa pandemi kan. Itu buat orang lain. Buat orang lain. Nah, cuma ya kayak tadi, kayak teman-teman seniman yang apa ya istilahnya, produktivitasnya itu berkaitan dengan
ketersediaan ruang terbuka kayak tadi kan, ketersediaan panggung Seperti teater musik gitu ya. seperti teater dan musik, saya kira itu lebih terdampak lah. Kalau saya sastra mungkin ya terdampak, kehilangan forum-forumnya gitu kan, diskusi di auditorium, diskusi di aula dan lain sebagainya gitu kan, ya kehilangan itu. Tapi dialihkan kemudian kepada produktivitas yang sifatnya teks, menulis gitu kan. Tapi coba teman-teman kayak teman-teman teater, teman-teman di musik, ketika ingin memanggungkan karya yang ketika dipanggungkan ke ruang terbuka atau ruang indoor, itu akan berbeda saat ditayangkan dengan live streaming atau dengan ini, bahwa betul itu juga peluang untuk kita beradaptasi dengan media-media baru, media-media adaptasi seperti dunia-dunia digital. Tapi saya yang masih suka menyukai alam bebas, alam yang natural, bukan dunia-dunia mayantara, dunia-dunia digital yang pengalamannya hambar lah gitu loh. Saya selalu merindukan ya pentas-pentas yang tidak di ruang digital gitu loh. Ya tadi tuh mungkin buat Bang Imap nih. Tadi kan kata Kang Suju bahwa situasi pandemi ini kan ada ruang-ruang baru seperti tadi digital. Ini kan teater terutama ada dengan film ya. Jadi seolah teater tuh tampak seperti film. Bagaimana tanggapan Bang Imap tuh? Ada kan itu jadi salah satu dimensi malahan. Jadi seolah teater tuh film gitu. Gimana tanggapannya Kang? Ya sebetulnya kan ya basicnya kan sama sebetulnya, kesenian itu sendiri ya kan gitu. Sebetulnya sih nggak mesti dibenturkan juga gitu kan sebetulnya gitu. Justru itu menjadi satu kekayaan itu sendiri kan gitu, akhirnya bentuk baru itu kan gitu kan, bentuk baru bagaimana ya medianya baru, terus kemudian teater juga kan sangat terbuka kan sebetulnya gitu kan, banyak hal yang bisa dieksplorasi kan, termasuk sinema gitu kan. Justru dulu juga kan seperti itu kan, teater terus kemudian film jadinya gitu kan. Nah sekarang juga itu justru menjadi peluang, kalau menurut saya peluang. Teater gitu jadi film semua. Lebih ke karya digital sih sebetulnya, lebih ke ya. media baru itu kan gitu kan, digitalisasi seperti itu. Kalau misalkan dibilang sama sih sebetulnya tidak juga gitu, dibilang beda ya karena memang medianya aja yang sama gitu tuh. Memang kita berhadapan dengan ada pembatas layar itu sendiri gitu kan, baik itu di handphone atau di televisi atau apapun gitu kan, di komputer. Saya sebenarnya punya tawaran baru buat teman-teman, terutama di Banten lah ya. Bagaimana kita produktif dalam karya seni yang basisnya adalah kearifan lokal. Sebagaimana di teater misalnya, kultur di Banten salah satunya adalah kultur Jawara, contohnya pendekar. Kan kayaknya menarik tuh kalau ada pentas teater yang mengisahkan tentang kejawaraan atau tokoh pendekar. Ini contoh aja ya, contoh aja gitu loh. Terus kayak yang sudah dilakukan misalnya oleh teman-teman RBG, kayak Rebo Wekasan, itu kan memang tradisi yang sangat nyata gitu, real ada di Banten. Yang kedua, penggunaan lirik bahasa lokal, kayak bahasa Jawa Serang. Soalnya yang baru liris juga film Yuni, itu kan juga bahasa Jawa Serang loh. Bahasa Jawa Serang ini mungkin sebelum-sebelumnya banyak anak muda yang minder menggunakannya. Karena ada upaya pembunuhan karakter bahwa itu bahasa yang tidak elok gitu, rendah gitu kan. Iya, justru ini yang kita perlu angkat gitu. Kenapa? Karena sebenarnya partikularitas, keragaman, perbedaan lokal itu justru menjadi kekayaan baru bagi sumber inspirasi dan materi-materi kreatif di kebudayaan. Imap misalnya menggarap dan mengangkat adang. Adang tahu kan, hajatan, masak rame-rame, itu apa ya, pesan solidaritas itu ini gitu, nyata. Coba kita lihat pesta-pesta hajatan atau pernikahan, contohnya di kota, nyewa bos, nyewa ini, tapi di kampung, di Pontang, di Jawilan, di Cikanda, di Keragilan, itu yang muncul adalah solidaritas masyarakat. Ada nilai lain ya? Ya, nilai lain. Dan itu diangkat misalnya teman-teman Imap di komunitas kembali, itu menarik. Itu yang saya tunggu gitu loh dari teman-teman. Nah bagaimana Pak Paroni tanggapannya? Ya, saya berpikirnya juga begitu ya, bahwa kita selalu ingin tidak berjarak jauh dengan akar tradisi. Cuma pertanyaan saya, bagaimana dengan anak-anak sekarang yang tumbuh dengan media-media yang kita
kita resahkan ini saat ini itu akar tradisi mereka, apakah patut juga kita paksa untuk tarik bahwa mereka tidak hidup di dunia sekarang, mereka hidup di dunia kita gitu. Itu juga yang mengganggu saya dengan kawan-kawan mungkin di sekolah, bagaimana menjalankan proses pendidikan itu ke anak-anak, bahwa mereka harus tumbuh di zaman mana, apa akar tradisinya yang mana gitu. Kemudian yang dibicarakan tadi itu membuat kita kembali hidup karena kita mengenal itu kan. Kita mengenal itu, kita kenal dengan hajatan di kampung tuh seperti itu, tawanya, begadangnya malam-malam kan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang sekarang, anak-anak yang di kota? Apa kita paksa mereka untuk masuk ke dunia kita gitu kan? Bukan di kota saja, justru kampung tuh udah mulai aneh kan. Mereka apa sewa orang gitu, sewa ini kemudian menjadi kaku ya. Gitu. Nah, di sini udah banyak Om yang nyewa itu, udah banyak. Makanya nilai-nilai itu bagaimana caranya nilai-nilai itu yang lestari ya, kita lestarikan nilai-nilai kebersamaan itu. Nah, ini sampelnya, ini kita pernah hidup dengan banyak nilai ini gitu. Tapi bagaimana bisa diterima gitu dengan kondisi yang sekarang, kehidupan sekarang, anak-anak sekarang. Kalau tadi ditanya soal sekolah kan, berarti saya akan berpikir soal itunya ke anak-anak itu. Nah, mungkin itu, kalau buat saya ya kita terus. Saya pikir juga kalau nggak ada kita ya ini agak bahaya juga. Berarti Bapak ada kekhawatiran ke depan? Iya, betul. Pada anak-anaknya? Benar. Tapi kita kan juga bertanya sampai mana kita gitu. Sementara siapa yang melanjutkan apa yang kita pikirkan gitu. Siapa yang melanjutkan apa yang kita pikirkan nanti, anak-anak yang mana? Soal-soal apa lagi? Mungkin dunianya akan berbeda, masalahnya akan berbeda. Cuma yang harus ditanamkan tuh apanya gitu. Itu PR kita di sekolah untuk kita tidak ingin merusak masa depan mereka dengan identitas mereka hanya karena kita punya prinsip sendiri gitu soal identitas kita yang dulu, yang lampau. Tapi ke depan tuh gimana gitu. Nah, ini masalah nggak bisa dijawab sekarang. Ini masalah yang terus gitu kan. Nah, inilah fungsinya kita saling. Saya senang melihat IMAP, ada Om Jeffrey ya, anak-anak muda yang dari dulu juga. Saya selalu terkenang dengan IMAP, dengan Saduri, anak-anak kita ini Kang. Akang udah tua. Kembali lagi mas aja ya. Jangan tua lah. Enggak Kang, artinya benar. Kita kalau nggak ada Kang Suja, aku hidup juga terinspirasi dari banyak puisinya dia. Jujur aja saya benci sama dia, tapi puisinya sangat menghidupkan saya. Secara pribadi benci. Tapi gini Kang, bagaimana puisi itu bisa memberikan daya semangat kepada siapapun. Lebih jauh lagi bagaimana karya-karya yang kita masih hidupkan itu memberi daya untuk orang lain. Ini contoh kecil aja bahwa puisinya Kang Suja banyak menginspirasi saya. Itu tidak nampak, tapi saya rasakan gitu. Bagaimana kita menjadi contoh, memberikan motivasi untuk anak-anak kita. Itu juga hal yang luar biasa ketimbang mungkin kita membuat karya tapi kita nggak tahu referensinya ini bagaimana dan untuk apa gitu. Nah, hanya mungkin kita ke soal-soal itu. Pemberdayaan produktivitas kan. Produktivitas itu harus juga ada nilai. Kita berproduksi terus tapi nilainya apa gitu loh. Produktivitas itu daya kita membuat sesuatu atau melahirkan sesuatu, tapi apa nilainya, apa hasilnya. Dengan dibandingkan satu baris puisinya Sulaiman Jaya memberikan inspirasi saya. Saya pernah membaca bukunya W.S. Renda yang Makna dan Nilai itu apa judulnya. Itu pengaruhnya besar terhadap saya. Beberapa puisi itu. Dan sampai sekarang gitu puisi. Dan saya kehilangan buku itu entah di mana. Nyari di perpustakaan juga nggak ada. Itu intinya itu. Kang Sule juga, Kang Suju nih. Tadi kan sudah katakan bahwa Paroni kekhawatiran gitu ya terhadap bagaimana kebudayaan baru yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini, terutama anak-anak yang generasi saat ini nih. Kang Suja juga punya kekhawatiran itu enggak? Kekhawatiran tetap ada, karena ya realitas baru itu pasti selalu hadir. Fenomena baru itu pasti selalu hadir. Tapi saya percaya ada nilai-nilai immortal, nilai-nilai kekal abadi yang dalam dunia seni atau kreativitas kebudayaan itu dia tetap bisa terus dibagi. Apa contohnya adalah
kejujuran pengalaman estetik atau kejujuran pengalaman artistik yang bisa dibagi oleh teman-teman seniman kepada siapa saja. Kejujuran dan kematangan artistik inilah yang kemudian menjadikan karya kita itu bagus, indah, dan tadi seperti yang dibilang oleh Roni, menginspirasi yang lain. Kejujuran itu apa? Kejujuran itu yang dimaksud kejujuran di sini, bahwa kita berkarya tidak pernah tercerabut dari realitas dunia kita, tidak pernah tercerabut dari realitas keseharian kita. Karya itu tidak lahir di langit loh, dia tidak lahir dari surga yang utopis dan lain sebagainya, tapi berbasis pengalaman kehidupan kita, berbasis dunia kita. Betapa kaya dunia kesekarang kita ini sebenarnya yang bisa menjadi inspirasi artistik dan estetik. Saya contohkan tadi kayak seperti Adang, kayak misalnya pergaulan muda-mudi yang sekarang, itu apa tidak akan menjadi bahan teater yang menarik? Kegemaran anak-anak muda sekarang lebih menghabiskan waktu di mall, nonton bioskop dan lain sebagainya. Bukankah itu bisa menjadi bahan cerita naratif, baik di sastra atau di teater? Misalnya dunia boneka atau dunia benda misalnya kan, bagaimana manusia sekarang ini kok tersedot sekali perhatiannya pada kegandrungan pada benda-benda. Ingin mengoleksi Android ini, ingin mengoleksi Android itu, ingin punya iPod dan lain sebagainya. Apakah itu tidak menarik untuk diangkat menjadi suatu materi-materi tema teater? Itu yang maksud saya sebagai kejujuran. Bagaimana kita jangan pernah kehilangan kepekaan terhadap dunia kita, tempat kita hidup sebagai seniman. Disitulah sebenarnya karya-karya yang jujur itu bisa lahir. Khawatirin pasti ada. Khawatirin misalnya hilangnya kepekaan manusia. Soalnya adalah apakah kita bisa membagi kepekaan-kepekaan ini kepada generasi-generasi yang baru. Dibagi ya, bukan menggurui mereka gitu loh. Kita menghadirkan contoh dari karya kita yang bisa membuat mereka tergugah dan inspirasi. Itu aja sih Pak Saduri. Untuk kesenian kebudayaan, nah, kalau pemerintah yang punya segalanya itu seperti apa? Saya hanya bertanya aja. Lagi sibuk ini untuk periode selanjutnya mungkin. Bercanda. Bercanda punten. Bercandanya serius ini kayaknya.